Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Hebat. Saya Katarina Sri Sudarmi, calon guru penggerak angkatan 11 dari Unit Kerja SMK Negeri 2 Yogyakarta. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Adapun tujuan pembelajaran khusus pada modul 2.2 adalah CGP melakukan refleksi pengetahuan sebelum, selama, dan sesudah mempelajari modul pembelajaran sosial dan emosional. Pertanyaan pemantik 1. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional adalah adanya peningkatan pengetahuan tentang: pertama, kesadaran akan proses pendidikan yang dapat menuntun tumbuh kembang murid secara holistik. Yang kedua, pengetahuan tentang 5 kompetensi sosial dan emosional yang dikuatkan dengan praktek kesadaran penuh. Yang ketiga, mengintegrasikan KSE dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Yang terakhir, implementasi pembelajaran sosial dan emosional di kelas dan di sekolah. Pertanyaan pemantik 2. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah saya pelajari dengan modul-modul sebelumnya adalah modul 2.2 dengan modul 1.1. Pembelajaran holistik yang memberikan mereka pengalaman untuk dapat mengeksplorasi dan mengaktualisasi seluruh potensi dalam dirinya setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat, agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kaitan modul 2.2 dengan modul 1.2. Nilai dan peran guru penggerak dapat diimplementasikan pada pembelajaran sosial dan emosional, yaitu dengan dilaksanakan PSE secara kolaboratif dengan seluruh komponen warga sekolah. Kaitan modul 2.2 dengan modul 1.3. PSE mendukung visi guru penggerak. Hal ini ditunjukkan dengan pembelajaran 5 KSE dapat menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, responsif, proaktif, mendorong anak untuk memiliki rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan humaniora. Kaitan modul 2.2 dengan modul 1.4. PSE diintegrasikan dengan budaya positif di sekolah dengan terciptanya lingkungan yang memprioritaskan kualitas relasi antara guru dan murid yang menjadi salah satu indikator utama dalam penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Kaitan modul 2.2 dengan modul 2.1. PSE dapat diimplementasikan pada pembelajaran berdiferensiasi dengan mengoptimalkan potensi siswa. Kaitan dari modul 1 dengan modul 2.2. Membentuk dan menyadarkan guru sebagai pendidik untuk melakukan pembelajaran holistik yang memberikan mereka pengalaman untuk dapat mengeksplorasi dan mengaktualisasikan seluruh potensi murid setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat, agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pertanyaan lanjutan. Yang pertama, sebelum mempelajari modul ini saya berpikir ... sehingga ... Setelah mempelajari modul ini, ternyata ... Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa PSE hanya berkaitan dengan pembentukan karakter dan harus diberikan dalam waktu khusus, sehingga saya jarang mengimplementasikan dalam proses pembelajaran
dan hanya berfokus pada peningkatan kemampuan akademik. Setelah mempelajari modul ini, ternyata PSE sangat mendukung dalam membentuk lingkungan belajar yang positif sehingga murid dapat mengeksplorasi dan mengaktualisasikan seluruh potensi dalam dirinya setinggi-tingginya. Pertanyaan lanjutan yang kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis well-being, tiga hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah yang pertama, mindfulness untuk dapat membantu murid dalam menyikapi, memproses, dan merespon permasalahan yang dihadapi untuk fokus pada situasi saat ini. Yang kedua, kesadaran diri, manajemen diri untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri. Yang ketiga, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab untuk memahami kemampuan berempati, membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif, serta mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian. Pertanyaan lanjutan yang ketiga, berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah bagi murid dan bagi rekan sejawat. Bagi murid, menerapkan kompetensi sosial dan emosional dalam rutinitas pembelajaran di kelas, sedangkan bagi rekan sejawat melakukan diskusi dan berbagi praktik baik tentang PSE. Demikian pemaparan video ini. Semoga apa yang saya paparkan bermanfaat bagi Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih. Salam dan bahagia.